Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengulas kegiatan yang dilakukan selama PPL Mandiri dari Rumah tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isul Haq dengan NIM 18030361108 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada minggu ketiga ini dalam kegiatan PPL Mandiri dari Rumah ini, saya akan mengulas materi tentang kegiatan layanan perpustakaan. Yang pertama yaitu kegiatan layanan perpustakaan. Kegiatan layanan perpustakaan merupakan inti dari seluruh kegiatan perpustakaan. Selanjutnya, keberhasilan perpustakaan ditentukan oleh kualitas layanan perpustakaan. Yang ketiga, layanan perpustakaan adalah jasa dalam penyediaan bahan pustaka secara tepat, akurat, dan cepat untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Dan tujuan layanan perpustakaan adalah memenuhi kebutuhan pemustaka akan informasi bahan pustaka. Selanjutnya yaitu fungsinya mendekatkan bahan pustaka yang dibutuhkan dan diminati oleh pembaca. Selanjutnya yaitu unsur-unsur layanan. Di sini unsur-unsur layanan ada 4. Yang pertama ada fasilitas, yang kedua ada koleksi, yang ketiga ada pustakawan, yang keempat ada pemustaka. Selanjutnya yaitu ada sistem layanan. Sistem layanan itu ada 3. Yang pertama ada akses layanan terbuka atau open access. Yang kedua ada akses layanan tertutup atau closed access. Yang ketiga ada akses layanan campuran atau mixed access. Selanjutnya yaitu akses layanan terbuka atau open access. Di sini ada keuntungan dan kerugian. Yang pertama yaitu keuntungan. 1. Pemustaka bebas memilih. Yang kedua, pemustaka dapat mengganti koleksi yang isinya mirip jika buku yang dicari tidak ada. Yang ketiga, pemustaka dapat membandingkan isi koleksi. Yang keempat, koleksi lebih didayagunakan. Yang kelima, hemat tenaga. Untuk kerugian sendiri yaitu yang pertama, pemustaka cenderung mengembalikan koleksi seenaknya. Yang kedua, mengacaukan susunan koleksi di rak. Yang ketiga, mungkin koleksi hilang sangat besar. Yang keempat, tidak semua pemustaka paham mencari koleksi di rak. Yang kelima, perlu pembenahan terus menerus. Selanjutnya yaitu akses layanan tertutup atau closed access. Yang pertama, untuk keuntungan itu sendiri yaitu 1. Koleksi tersusun rapi. Yang kedua, resiko kehilangan koleksi sangat kecil. Yang ketiga, koleksi tidak cepat rusak. Yang keempat, pengawasan lebih longgar. Yang kelima, proses temu kembali lebih efektif. Untuk kerugiannya yang pertama yaitu 1. Pemustaka kurang puas dalam mencari koleksi. Yang kedua, koleksi yang terdapat tidak cocok. Yang ketiga, katalog cepat rusak. Yang keempat, tidak semua pengguna paham tentang katalog. Yang kelima, koleksi tidak daya gunakan secara maksimal. Yang keenam, petugas sangat sibuk. Selanjutnya yaitu akses layanan campuran atau mixed access. Untuk keuntungan sendiri yaitu yang pertama, pustaka dapat menggunakan koleksi reference dan koleksi umum sekaligus. Yang kedua, tidak memerlukan ruang baca khusus koleksi reference. Untuk kerugiannya yang pertama yaitu petugas sulit mengontrol pemustaka yang menggunakan koleksi umum dan reference. Yang kedua, ruang koleksi umum dan reference menjadi satu. Yang ketiga, perlu pengawasan yang lebih ekstra. Selanjutnya yaitu ada kategori layanan. Kategori layanan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada layanan teknis, yang kedua ada layanan pemakai, yang ketiga ada layanan administrasi. Jenis-jenis layanan pemakai. Yang pertama ada layanan ruang baca, yang kedua ada layanan sirkulasi, yang ketiga ada layanan referensi, yang keempat ada layanan pendidikan pemakai, yang kelima ada layanan bimbingan pemustaka, yang keenam ada layanan e-resource, yang ketujuh ada layanan deposit, yang kedelapan ada layanan audio visual, yang kesembilan ada layanan internet atau wifi, yang 10 ada layanan corner,
Yang 11 ada layanan pesan antar koleksi. Yang ke-12 ada layanan perpustakaan keliling. Yang ke-13 ada layanan anak dan remaja. Yang ke-14 ada layanan kelompok pembaca khusus. Yang ke-15 ada layanan penelusuran literatur. Yang ke-16 ada layanan penerjemahan. Yang ke-17 ada layanan penyebarluasan informasi terbaru. Yang ke-18 yaitu ada layanan penyebaran informasi terseleksi. Di sini akan menjelaskan layanan sirkulasi. Yang pertama, layanan sirkulasi adalah pelayanan yang menyangkut peredaran bahan-bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Yang kedua, pekerjaan pada bagian layanan sirkulasi dibagi menjadi 7 jenis, yaitu yang pertama pendaftaran peminjaman, yang kedua ada prosedur peminjaman, yang ketiga ada pemungutan denda, yang keempat ada pengawasan buku-buku tandon atau buku cadangan, yang kelima ada administrasi peminjaman, yang keenam ada statistik peminjaman, yang ketujuh yaitu ada peminjaman antar perpustakaan. Jenis-jenis bahan pustaka yang lazim dipinjamkan adalah buku teks seperti koleksi fiksi dan non-fiksi. Untuk peminjamannya biasanya terbatas pada anggota perpustakaan. Untuk pemakai yang bukan anggota biasanya tidak boleh meminjam, mereka hanya diperbolehkan membaca di depan. Yang terakhir, jangka waktu peminjaman bervariasi antara perpustakaan satu dengan perpustakaan yang lain. Selanjutnya ada layanan referensi. Layanan referensi adalah kegiatan pelayanan perpustakaan untuk membantu memakai perpustakaan menemukan informasi dengan cara menjawab pertanyaan dengan menggunakan koleksi referensi serta memberikan bimbingan untuk menemukan dan memakai koleksi referensi. Selanjutnya yaitu ada tujuan layanan referensi. Yang pertama, bagian dari layanan di perpustakaan yang secara langsung dan intens berhubungan dengan pemustaka dalam memberikan informasi. Yang kedua ada kegiatan pokok perpustakaan yang secara khusus melayankan atau menyajikan koleksi referensi kepada para pemustaka. Yang ketiga ada membantu para pemustaka dalam menggunakan sumber informasi dan fasilitas perpustakaan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, layanan yang berhubungan dengan pemberian informasi dan bimbingan belajar. Yang kelima ada membantu para pemustaka menemukan informasi dengan cara yang pertama ada menerima pertanyaan pemustaka dan menjawab menggunakan koleksi referensi. Yang kedua ada memberikan bimbingan dan untuk menemukan koleksi referensi dan mencari informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, dengan cara memberikan bimbingan pemustaka tentang penggunaan koleksi referensi. Untuk yang terakhir yaitu layanan yang bersifat pribadi dan langsung dalam memberikan informasi yang dimiliki perpustakaan untuk berbagai tujuan seperti untuk mencari literatur khusus, kepentingan studi khusus, riset, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis koleksi referensi. Yang pertama satu kamus, dua ensiklopedia, yang ketiga direktori, yang keempat statistik, yang kelima almanak, yang keenam buku pegangan, yang ketujuh buku panduan, yang kedelapan indeks, yang kesembilan abstrak, yang kesepuluh bibliografi. Selanjutnya yaitu pengertian dari jenis koleksi referensi. Yang pertama kamus, biasanya berisi kata dalam suatu bahasa yang digunakan sebagai subjek disusun menurut tata susunan tertentu atau biasanya menurut abjad yang disertai dengan makna, ejaan, ucapan, pemakaian, dan sejenisnya. Kamus dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu kamus umum dan kamus khusus. Yang kedua yaitu ensiklopedia, merupakan bahan rujukan yang berisi uraian ringkas tentang berbagai topik atau subjek yang umumnya disusun alfabetis, kadang disertai deskripsi, definisi, dan informasi bibliografis. Ensiklopedia digolongkan menjadi dua yaitu ensiklopedia umum dan ensiklopedia khusus. Selanjutnya yaitu yang ketiga direktori. Direktori berisi daftar tokoh, organisasi, lembaga yang disusun secara sistematik dan biasanya menurut abjad atau susunan kelas atau subjek yang memberikan data mengenai nama, alamat,
afiliasi, kegiatan, dan sebagainya. Yang keempat ada statistik, yaitu berisi fakta atau data yang disajikan dalam bentuk angka dari suatu subjek atau komunitas tertentu yang disusun berdasarkan urutan wilayah. Banyak terbitan luar negeri mengenai statistik, namun yang menyangkut bahasa Indonesia masih terbatas. Seyogianya perusahaan sebaiknya memiliki koleksi statistik terbitan Biro Pusat Statistik, mengingat langkanya terbitan lain mengenai statistik Indonesia. Selanjutnya yaitu yang kelima ada almanak, yaitu memuat informasi ringkas berbagai peristiwa atau kegiatan suatu organisasi atau lembaga, baik yang sedang dilakukan maupun yang telah selesai dalam waktu 1 tahun. Almanak bisa berisi kalender atau penanggalan, atau terkadang disertai pula data astronomi dan informasi lain. Yang selanjutnya yang keenam yaitu ada buku pegangan, yaitu berisi informasi yang mendasar dan mendalam tetapi terbatas pada suatu subjek tertentu yang digunakan sebagai acuan. Buku pegangan lazimnya digunakan sebagai sarana memeriksa atau menguji data untuk membantu pemustaka dalam tugasnya. Selanjutnya yaitu buku panduan. Buku panduan itu berisi petunjuk, panduan atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu secara bertahap, sering dilengkapi oleh gambar untuk memudahkan proses pengerjaan. Dikatakan buku panduan karena merupakan panduan atau petunjuk bagaimana melakukan tugas atau bagaimana mengoperasikan sebuah alat yang disertai penjelasan. Yang kedelapan ada indeks. Indeks berisi daftar karya tulis berupa artikel, majalah, makalah, laporan, dan lain-lain dalam suatu subjek atau komunitas tertentu yang disusun secara sistematis dan alfabetis. Biasanya dalam majalah indeks, di dalamnya terdapat judul buku baru, makalah, seminar, disertasi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu yang ke-9 ada abstrak. Abstrak merupakan perluasan dari indeks yang memuat ringkasan isi atau seri karangan dari berbagai macam karya tulis yang diindeks. Majalah abstrak berfungsi juga sebagai indeks sehingga dapat digunakan sebagai sarana temu balik informasi serta memberikan gambaran sekilas mengenai penelitian yang sedang berkembang. Yang ke-10 yaitu bibliografi. Bibliografi merupakan daftar karya tulis seperti buku, artikel, majalah, laporan, tesis, dan lain-lain dalam satu atau beberapa bidang ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dan alfabetis. Tujuan dari bibliografi ialah membantu pemakai mengetahui eksistensi sebuah dokumen atau mengidentifikasi sebuah dokumen atau bahan pustaka lain sesuai keperluan pemustaka. Selanjutnya yaitu ada fungsi layanan referensi. Di sini ada 6. Yang pertama ada fungsi informasi, yang kedua ada fungsi bimbingan, yang ketiga ada fungsi instruksi, yang keempat ada fungsi supervisi, yang kelima ada fungsi bibliografi, yang keenam ada fungsi evaluasi. Selanjutnya yaitu penjelasan dari fungsi layanan referensi. Yang pertama fungsi informasi, yaitu memberikan jawaban atas kebutuhan informasi oleh pemustaka agar jawaban dapat diberikan secara tepat. Pustakawan layanan referensi dituntut untuk dapat mengetahui latar belakang pencarian informasi yang diinginkan pemustaka. Yang kedua ada fungsi bimbingan, yaitu memberikan bimbingan pustaka kepada pemustaka. Bimbingan pustaka diberikan kepada pemustaka agar dapat memanfaatkan perpustakaan dengan baik dan efisien. Misalnya bagaimana memilih dan menggunakan bahan rujukan, memilih bahan bacaan yang sesuai, menggunakan katalog, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fungsi instruksi. Fungsi instruksi yaitu memberikan instruksi atau pengarahan kepada pemustaka mengenai pemanfaatan perpustakaan secara umum, pemanfaatan sumber bibliografi dan koleksi rujukan lainnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi supervisi, yaitu melakukan pengawasan terhadap pengaturan personel, koleksi, ruangan, tata tertib, jam layanan, dan sebagainya. Yaitu selanjutnya fungsi bibliografi. Fungsi bibliografi itu membuat sarana temu kembali informasi seperti indeks artikel majalah,
bibliografi, abstrak, panduan literatur, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu fungsi evaluasi, yaitu melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber rujukan. Selanjutnya yaitu layanan pendidikan pemakai. Layanan pendidikan pemakai adalah layanan yang menyiapkan pemustaka untuk memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan yang akan sangat membantu dalam mendukung kelancaran proses belajar pemustaka. Selanjutnya yaitu layanan bimbingan pemustaka. Layanan bimbingan pemustaka merupakan bimbingan perorangan atau kelompok kepada pemustaka dalam rangka pencarian sumber informasi di perpustakaan. Dan tujuan bimbingan pembaca ialah menemukan sumber bahan pustaka yang tepat bagi pemustaka untuk kepentingan pendidikan, pengembangan diri, hiburan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu layanan e-resource. Layanan e-resource adalah layanan akses koleksi digital yang dimiliki atau dilanggan oleh perpustakaan. Koleksi ini dapat berupa e-jurnal, e-book, atau artikel elektronik yang dapat diakses menggunakan user dan password perpustakaan. Selanjutnya yaitu ada layanan deposit. Layanan deposit merupakan layanan perpustakaan yang mengumpulkan, menyimpan, dan melestarikan terbitan suatu daerah dan tentang daerah tersebut untuk dimanfaatkan oleh pemustaka. Selanjutnya yaitu layanan kelompok pembaca khusus. Jasa yang diberikan perpustakaan kepada kelompok pemustaka tertentu, contohnya masyarakat yang berada di lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, panti jompo, difabilitas, serta petugas yang terpencil seperti guru di perbatasan dan penjaga mercusuar. Layanan khusus bagi masyarakat tersebut bukan hanya bertujuan agar mereka terampil menggunakan perpustakaan, namun lebih dari itu agar masyarakat tersebut mendapatkan tambahan pengetahuan sehingga rasa percaya diri mereka dapat tumbuh dan mereka yakin dapat berbaur dengan masyarakat lain di luar lingkungannya. Adapun beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan seperti 1. Kebutuhan, selera, pendidikan, usia, dan keamanan atau ketertiban pembaca. 2. Waktu pelayanan pada setiap lokasi tentu tidak tiap hari karena kondisi mereka yang berbeda dengan masyarakat yang berbeda dengan masyarakat umumnya. 3. Petugas layanan pada unit layanan khusus harus lebih terampil dan mempunyai kesabaran yang tinggi serta luas dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu layanan penyebarluasan informasi terbaru. Layanan penyebarluasan informasi terbaru dalam bahasa Inggris disebut dengan Current Awareness Service. Selanjutnya layanan ini sering diselenggarakan oleh perpustakaan khusus seperti perpustakaan lembaga penelitian dan perpustakaan perguruan tinggi. Namun demikian bukan berarti perpustakaan umum tidak perlu menyelenggarakan layanan ini. Untuk tujuan penyelenggaraan layanan ini adalah untuk memberitahukan kepada pemakai apa saja informasi yang baru diterima oleh perpustakaan. Di perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus, layanan ini dikenal juga dengan nama informasi kilat. Serta pustakawan menyediakan daftar informasi terbaru termasuk daftar artikel dari jurnal ilmiah yang baru diterimanya. Kemudian daftar ini dikirim ke pemakai yaitu dosen dan peneliti dan juga ditempel di papan pengumuman. Yang terakhir, dengan menyebarkan daftar ini maka pemakai akan mengetahui artikel terbaru yang menjadi koleksi perpustakaan tanpa harus datang ke perpustakaan. Selanjutnya yaitu layanan penyebarluasan informasi terseleksi. Layanan ini mirip dengan layanan informasi terbaru. Layanan ini juga menyebarkan informasi terbaru ke pemakai. Bedanya pada layanan ini, informasi baru yang akan dikirimkan ke pemakai diseleksi terlebih dahulu supaya sesuai dengan minat pemakai yang akan menerima informasi. Mengapa dilakukan seleksi terlebih dahulu? Hal ini karena mungkin pemakai yang menerima informasi ini tidak ingin membuang waktu membaca daftar isi majalah yang tidak menjadi bidang perhatiannya.
Yang terakhir, dengan bantuan pustakawan, maka hanya daftar artikel yang menjadi minatnya saja yang sampai padanya. Terima kasih yang sudah menonton pembahasan materi kegiatan PPL Mandiri dari Rumah pada minggu ketiga mengenai kegiatan layanan perpustakaan. Jangan lupa cek YouTube channel saya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton pembahasan pada minggu ketiga pada kegiatan PPL Mandiri dari Rumah tahun 2021 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.